Assalamualaikum sahabat semua yang dirahmati Allah. Jika Anda menemukan video ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulislah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga kelak di akhirat menjadi bukti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas dukungan dan berlangganan. Terima kasih atas like dan subscribe. Tinggalkan komen yang bijak yang bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Semoga kebaikan dan kebahagiaan menyertai langkah kita. Sahabat, kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Namun ini tentang bagaimana seseorang menghadapi ketika ajal menjemput, dan ini bisa menjadi sebuah tanda besar bagaimana seseorang itu di akhir hidupnya. Setiap muslim pasti bercita-cita dan memimpikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu kematian yang baik dan diakhiri dengan penuh keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits dan ajaran Islam, terdapat berbagai tanda atau ciri-ciri seseorang yang meninggal dengan husnul khatimah. Dan tanda tersebut memiliki makna yang sangat mendalam, yang bisa memberikan harapan dan kebahagiaan bagi setiap muslim agar menjadi introspeksi dan untuk terus berusaha memperbaiki diri serta memperbaiki amal ibadahnya. Tanda-tanda ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada hambanya yang berusaha untuk selalu taat dan istiqomah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan dengan tanda-tanda ini, kita bisa lebih memahami betapa pentingnya menjaga iman, amal syaleh, dan hubungan baik dengan Allah serta dengan sesama manusia. Sebab dalam Islam yang lebih utama bukanlah panjangnya umur atau banyaknya harta, tetapi tentang bagaimana seseorang di akhir masa hidupnya bisa membawa bekal amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak lebih dalam mengenai ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah menurut Islam dan hadis. 1. Orang yang meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat merupakan kalimat pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadits riwayat Abu Daud. 2. Orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang memiliki keistimewaan dan penuh keberkahan. Hari Jumat juga memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadits riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hari Jumat adalah hari yang penuh rahmat dan ampunan. Meninggal di hari ini merupakan keberkahan dan keberuntungan besar bagi hambanya. Karena hari Jumat adalah hari yang penuh rahmat serta ampunan, maka bagi umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa dan amal ibadahnya. 3. Orang yang meninggal dengan keringat di dahi. Meninggal dengan keringat di dahi adalah salah satu tanda kematian yang baik dalam Islam. Rasulullah SAW dalam sebuah hadits menyatakan, sesungguhnya orang yang meninggal dalam keadaan mukhlis dan sungguh-sungguh beriman akan mengeluarkan keringat di dahinya. Hadits riwayat Bukhari. Seseorang yang meninggal dengan ciri ini menunjukkan bahwa ia hidup dengan penuh ketenangan dan keikhlasan, dan ia dalam keadaan siap menghadap Tuhannya. Dia juga tidak meninggalkan kecemasan dan ketakutan, tetapi dengan keyakinan bahwa dia akan diterima di sisi Tuhannya. 4. Orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut. Sakit perut seperti lambung, ginjal, dan usus, atau yang berada di sekitaran perut. Sakit ini merupakan salah satu jenis ujian yang berat bagi seseorang. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal karena sakit perut, maka ia adalah mati syahid. Jika seseorang sakit perut dan ia mampu bersabar serta tawakal, maka akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. 5. Wanita yang meninggal saat melahirkan bayinya. Seorang wanita yang meninggal saat melahirkan dianggap sebagai orang yang mati syahid. Rasulullah bersabda, wanita yang meninggal karena melahirkan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Kematian yang dialami seorang ibu karena melahirkan anaknya adalah pengorbanan yang sangat mulia. Ia mengorbankan nyawanya demi kelahiran seorang anak, dan dia mendapatkan penghargaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wanita tersebut telah memberikan segalanya demi kehidupan yang baru. 6. Orang yang meninggal karena wabah penyakit taun. Wabah penyakit, terutama yang menular dengan cepat, seperti penyakit taun, menjadi salah satu penyebab kematian yang dianggap sebagai mati syahid.
Rasulullah bersabda, orang yang meninggal karena wabah penyakit Ta'un adalah syahid. Hadits riwayat Bukhari, penyakit Ta'un adalah wabah yang mematikan. Dan orang yang meninggal karena wabah ini dianggap mati syahid. 7. Orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya. Dalam Islam mengajarkan untuk menjaga harta benda. Dengan cara-cara yang halal dan sah, harta di sini dapat diartikan sebagai benda, seperti uang, emas, dan sebagainya. Atau bisa juga kehormatan diri. Seseorang yang meninggal karena mempertahankan hartanya, baik untuk melindungi diri atau keluarga, dapat dianggap sebagai orang yang mendapat pahala besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal karena mempertahankan hartanya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmidzi. 8. Orang yang meninggal karena mempertahankan keluarganya, seperti halnya mempertahankan harta. Orang yang meninggal dunia karena melindungi keluarganya dari bahaya atau kezaliman, dianggap sebagai orang yang mendapat tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal karena mempertahankan keluarganya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmidzi. 9. Orang yang meninggal setelah menjalankan amal soleh. Amal soleh adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal setelah melakukan amal soleh, maka ia meninggal husnul khatimah. Hadits riwayat Tirmidzi. Amal soleh bisa seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, atau amal lainnya yang bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang meninggal dunia setelah menjalankan amal soleh menunjukkan bahwa ia telah menghabiskan hidupnya dengan baik dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kematian ini adalah tanda bahwa Allah menerima amal ibadahnya. 10. Orang yang meninggal dengan pujian. Pujian yang datang dari orang-orang bahwa orang itu telah menjalani hidup dengan baik dan bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang muslim meninggal dunia dan orang-orang di sekitarnya memujinya dengan baik, maka ia akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits riwayat Muslim. Meninggal dengan pujian adalah menunjukkan bahwa semasa hidup orang tersebut meninggalkan kenangan yang baik di hati orang lain karena ia telah banyak berbuat kebaikan di masa hidupnya. 11. Orang yang meninggal di medan perang dengan niat membela agama Islam atau jihad fisabilillah. Salah satu meninggal yang paling mulia adalah meninggal dengan niat membela agama atau perang jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rob mereka dengan mendapatkan rejeki. Quran Surat Al-Imran ayat 169. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal di medan perang dengan niat membela agama Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Hadis riwayat Muslim. Dan orang yang meninggal karena membela agama Allah di medan perang adalah salah satu kematian yang mulia. 12. Orang yang meninggal karena tenggelam. Tenggelam yang menyebabkan kematian adalah sesuatu yang kadang terjadi dengan tidak terduga, dan itu adalah peristiwa yang menyedihkan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis bahwa orang yang meninggal karena tenggelam dianggap mati syahid. 13. Orang yang meninggal karena terbakar api. Meninggal karena terbakar api juga dianggap sebagai kematian yang mulia dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal karena terbakar api, ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Hadits riwayat Bukhari. Kematian ini sangat berat dan penuh penderitaan. Namun Allah akan memberikan balasan yang besar dari tawakal dan kesabarannya. 14. Orang yang meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan atau jatuh dari tebing. Kematian akibat dari kecelakaan tertimpa bangunan atau jatuh dari tebing juga dianggap sebagai kematian yang mulia di sisi Allah jika dia menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Dan kematian ini dianggap sebagai mati syahid. 15. Orang yang meninggal dengan wajah tanpa ketakutan. Seseorang yang meninggal dengan wajah tenang dan tanpa ketakutan menunjukkan bahwa orang tersebut penuh pengharapan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selama hidup di dunia ia menjalani hidupnya penuh dengan kesabaran dan keikhlasan, dan Allah memberinya ketenangan. Saat-saat terakhir dalam hidupnya, kematian adalah takdir yang sudah menjadi ketentuan dari Allah, dan tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa menghindarinya jika waktunya telah tiba. Tetapi ini tentang bagaimana kita menyiapkan bekal untuk kita pertanggungjawabkan di hadapannya,
sehingga kematian kita bisa menjadi kematian yang indah, mulia, dan husnul khatimah, bukan yang sebaliknya, yaitu su'ul khatimah. Maka pentingnya untuk menjaga keimanan, meningkatkan amal soleh dan selalu berbuat kebajikan, serta menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik dan tercela dengan terus berdoa dan memohon kepada Allah agar kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga uraian tentang husnul khatimah ini bisa menjadi renungan dan motivasi kita untuk selalu menjaga keimanan, memperbaiki diri dan meningkatkan amal soleh. Dan semoga kita kelak dimasukkan ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.